Jadi saya memang ketika, berinvestasi itu selalu menghitung terlebih dahulu yang namanya berapa nilai intrinsiknya dia, gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan nilai intrinsiknya masih jauh di atas dari harga saham saat ini, saya akan nyaman, Pak, dalam investment. Kenapa? Karena saya tahu nih, dia nilai intrinsiknya tadi misalkan di 3.000, tapi saya belinya di 700. Mau harga sahamnya nanti minggu depan turun ke 600, saya akan, ya nggak Cuek masalah, aja ya? cuek aja. Oh. Bahkan kalau misalkan saya masih punya cash, ya saya akan Nambah? tambah lagi, gitu kan. Kalau misalkan kita belinya di 2.500 tadi, ya jantung kita kan pasti deg-degan juga ya, Pak ya. Waduh, ini nilai intrinsiknya udah pas nih dengan harga saat ini, gitu kan. Nah, kalau harga saham turun, nah itu beda tuh, Pak. Nah, jadi makanya kenapa saya itu tipikal yang nggak apa-apa, saya akan sabar, nunggu, ya kan. Tapi saya tahu betul saham yang saya beli itu adalah saham-saham yang terdiskon, saham-saham yang kita bilangnya adalah punya fundamental bagus pasti ya, Pak ya, barang-barang bagus, tapi belum terlalu diapresiasi oleh pasar, gitu. Nah, jadi itulah kalau menurut saya buat sobat investor juga di sini, kalau misalkan kita memang pengen apa ya, pengen sukses lah, pengen dapat return yang jauh di atas pasar, ya kita memang harus mencari saham-saham yang saat ini tidak dalam kondisi terbaiknya. Karena kalau kita ambil saham yang saat ini justru dalam kondisi terbaiknya, ya kita akan dapat dia di harga mahal. Potensial upside-nya udah terbatas ya? Udah terbatas. Atau malah turun justru? Atau malah turun, Iya. gitu kan. Nah, kan banyak yang seperti itu kan. Oh, FOMO nih, lihat teman saya beli saham ini naik. Oh, udah saya ikutan. Ternyata pas dia beli turun, kan kita sering mendengar istilah, kenapa kalau kita beli saham malah turun, kalau kita jual malah naik. Jangan sampai itu. Iya kan, jangan sampai ya. Karena kalau saya lihat ya kebanyakan orang ya nggak tahu value-nya berapa dan ya modal ikut-ikutan aja gitu. Nah, jadi kalau saya memang tipikal yang saya akan kontrarian gitu loh. Tapi saya tahu saham yang saya pegang ini ya pasti akan naik. Bukan pasti lah ya. Peluangnya besar akan naik gitu. Nah, memang kalau misalkan hipotesa kita salah, tetap kita harus akui ya bahwa hipotesa kita salah, ya kita cut loss seperti itu.